Salam jumpa buat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan kita pada hari ini, Senin 24 April 2023. Namun sebelumnya marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang baik, dalam Yesus Kristus, kami akan mengawali aktivitas kami hari ini. Namun sebelumnya kami ingin mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan terang bagi kami untuk aktivitas satu hari ini. Masuklah ke dalam hati kami, terangilah dengan Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli waris oleh perbuatan Allah. Kita adalah ahli waris oleh Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, ada seorang dermawan yang menyumbangkan sebagian harta kekayaannya untuk membiayai pembangunan sebuah panti asuhan bagi anak-anak tunawisma. Dengan ikhlas dan penuh sukacita, ia mendanai pembangunan panti itu hingga selesai. Bahkan ia pun bersedia membiayai kebutuhan panti itu nantinya. Tidak cukup dengan itu. Ia kemudian mengangkat salah satu dari anak panti itu menjadi anaknya sendiri. Bagi kebanyakan dari anak-anak itu sudah merasa sangat bahagia ketika ada orang yang peduli dengan mereka dan bersedia membiayai hidup mereka. Dan kita dapat membayangkan bagaimana perasaan si anak yang diangkat oleh sang dermawan tadi menjadi anaknya sendiri. Pasti dia sangat berbahagia dan bersyukur. Demikianlah dengan kita. Kita yang dulu adalah anak-anak dunia yang sesat, penuh noda dosa, yang tidak layak menikmati kehidupan seperti yang kita peroleh saat ini. Namun, oleh kemurahan hatinya, kita telah dijadikan anak oleh Bapa melalui pengutusan dan penebusan anak tunggalnya, Yesus Kristus. Melalui anak tunggalnya itu, yang rela mati menebus dosa kita, kita tidak mengalami kebinasaan, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kita dilayakkan oleh kemurahan hati Allah. Akan tetapi, tindakan penebusan itu bukan berakhir pada penebusan itu sendiri. Kita telah dipilih Allah jauh sejak dunia ini belum dijadikan, agar kita menjadi milik kepunyaannya yang kudus dan tidak bercela. Dan lebih lagi, kepada kita diberi hak waris oleh kemurahan hatinya. Jemaat Tuhan, dengan iman, kita memperoleh hak sebagai anak dan juga sebagai ahli waris. Kepada kita juga dianugerahkan Roh Kudus yang mengajarkan kita dan mengingatkan kita untuk selalu berseru kepada Allah, Ya Bapa. Hal ini hendaknya selalu kita pegang, bahwa kita adalah anak-anaknya, bukan hamba. Allah begitu menghargai kita secara pribadi masing-masing. Demikian pula lah di antara kita juga, saling menghormati satu sama lain. Setara antara laki-laki dan perempuan. Karena di hadapan Allah tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin. Tidak ada yang merasa dirinya lebih dari orang lain. Karena Allah tidak hanya menyelamatkan kita,
tetapi Allah juga mengangkat kita ke dalam keluarganya. Peganglah hal ini, bahwa harta terbesar yang kita warisi tidak lain adalah Allah itu sendiri. Dialah sumber hidup dan pengharapan kita. Karena kita adalah anak, maka marilah kita hidup dalam ketaatan dan penuh tanggung jawab dalam memenuhi panggilan pelayanan kita, persekutuan kita di tengah-tengah dunia ini, di hadapannya yang Maha Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati pikiran kami dan terlebih menguatkan kami untuk melangkahkan kaki memasuki semua aktivitas kami satu hari ini. Terimalah kami Tuhan, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.